Kadang, masalah terbesar dalam rumah tangga bukanlah ekonomi, bukan juga orang ketiga, melainkan orang yang tidak pernah benar-benar menerima kehadiran kita sejak awal. Dan lebih menyakitkannya lagi, orang itu adalah ibu dari suami kita sendiri. Inilah kisah tentang seorang wanita yang setiap langkahnya selalu dianggap salah. Setiap pengorbanannya dianggap pura-pura. Dan setiap air matanya dianggap sandiwara. Bahkan, mertuanya sendiri sampai meminta anaknya menceraikan dirinya. Bukan karena ia selingkuh, bukan karena ia pemalas, bukan karena ia istri yang buruk, tapi karena mertuanya menyimpan dendam lama. Dendam yang bahkan tidak pernah ia mengerti. Namanya Alia, seorang perempuan sederhana yang sejak kecil terbiasa hidup dalam keterbatasan. Ayahnya hanya seorang tukang servis elektronik keliling, sedangkan ibunya berjualan gorengan di depan rumah. Alia tumbuh menjadi perempuan yang lembut, tidak banyak menuntut, tidak suka membantah, dan selalu berusaha menjaga perasaan orang lain. Saat berusia 26 tahun, Alia menikah dengan seorang pria bernama Arga. Arga bekerja sebagai supervisor di sebuah perusahaan logistik. Orangnya tenang, jarang marah, dan sangat mencintai Alia. Mereka bertemu saat sama-sama menjadi relawan di sebuah acara sosial. Hubungan mereka berjalan cepat, dan 6 bulan kemudian, Arga melamar Alia. Awalnya Alia merasa hidupnya sempurna. Ia mendapatkan suami yang baik, pekerjaan tetap, dan keluarga baru. Namun ternyata, keluarga baru itulah yang perlahan menghancurkan ketenangan hidupnya. Ibu Arga bernama Ratna. Seorang wanita yang dikenal keras, perfeksionis, dan sangat dominan dalam keluarganya. Sejak pertama kali bertemu Alia, raut wajah Bu Ratna sebenarnya sudah menunjukkan ketidaksukaan. Namun saat itu, Alia menganggapnya biasa. Ia berpikir, mungkin calon mertuanya memang sulit tersenyum. Tapi semua berubah setelah pernikahan berlangsung. Hari pertama, Alia tinggal di rumah keluarga Arga sebelum mereka pindah kontrakan. Bu Ratna langsung berkata di meja makan, masakannya kurang asin. Alia langsung meminta maaf, padahal semua orang lain makan biasa saja. Keesokan harinya, Bu Ratna kembali mengomentari, kalau menyapu jangan asal, sudut rumah masih kotor. Hari berikutnya lagi, kamu itu kalau bicara sama orang tua matanya liat, jangan tunduk terus. Dan anehnya, apapun yang dilakukan Alia selalu salah. Kalau diam, dibilang sombong. Kalau banyak membantu, dibilang cari muka. Kalau istirahat, dibilang malas. Kalau keluar kamar, dibilang terlalu ikut campur. Alia mulai merasa tidak nyaman, namun ia tetap bertahan. Karena ia mencintai Arga, dan ia tidak ingin membuat suaminya berada di posisi sulit. Suatu malam, Alia memberanikan diri bicara kepada Arga. Mas, apa ibu memang tidak suka sama aku? Arga terdiam cukup lama, lalu menjawab pelan. Ibu memang orangnya keras, tapi lama-lama juga akan baik. Alia tersenyum kecil, walau dalam hatinya, ia mulai merasa lelah. Hari demi hari berlalu, mereka akhirnya pindah ke kontrakan kecil. Alia berpikir, semuanya akan membaik, namun ternyata tidak. Bu Ratna justru semakin sering datang, kadang pagi, kadang malam, tanpa memberi kabar. Dan setiap datang, selalu ada saja yang dikritik. Rumah berantakan begini kok dibiarkan. Arga jadi kurusan sejak nikah sama kamu. Perempuan itu tugasnya melayani suami. Jangan cuma modal cantik. Padahal Alia bekerja dari pagi sampai sore. Lalu masih memasak, mencuci, dan mengurus rumah sendirian. Arga sebenarnya tahu istrinya lelah. Namun ia selalu meminta Alia mengalah. Sudahlah, namanya juga orang tua. Kalimat itu yang paling sering didengar Alia. Dan perlahan, kalimat itu juga yang membuatnya merasa sendirian. Puncaknya terjadi saat Alia hamil 3 bulan. Saat itu kondisi tubuhnya sering lemas. Ia juga mengalami mual parah. Suatu siang, Bu Ratna datang ke rumah. Melihat cucian belum diangkat, ia langsung marah.
Kamu ini jadi perempuan kok lemah sekali. Alia mencoba menjelaskan kalau dirinya sedang pusing. Namun Bu Ratna justru semakin emosi. Dulu saya hamil tetap kerja, tetap ngurus rumah, tidak manja seperti kamu. Alia hanya diam. Namun tiba-tiba Bu Ratna mengucapkan sesuatu yang membuat Alia membeku. Saya sebenarnya dari dulu tidak setuju Arga menikah sama kamu. Alia perlahan mengangkat wajah. Saya punya calon lain untuk Arga, anak teman saya. Jelas keluarganya, bukan anak orang susah seperti kamu. Ucapan itu seperti pisau, menusuk harga diri Alia. Namun yang paling menyakitkan, Arga hanya diam. Ia tidak membela, tidak juga menghentikan ibunya. Dan sejak hari itu, Alia mulai merasa rumah tangganya tidak lagi aman. Beberapa minggu kemudian, Alia mengalami pendarahan ringan. Dokter menyarankan dirinya banyak istirahat, tidak boleh stres. Namun bagaimana mungkin ia bisa tenang jika hampir setiap hari Bu Ratna datang membawa kemarahan? Kadang Bu Ratna sengaja membandingkan Alia dengan perempuan lain. Kadang menyindir soal keluarga Alia yang miskin. Kadang bahkan mengatakan bahwa Alia hanya numpang hidup pada Arga. Padahal, sejak menikah, Alia selalu ikut membantu keuangan rumah tangga. Suatu malam, Alia menangis sendirian di kamar mandi. Ia menatap wajahnya di cermin. Matanya sembab, tubuhnya lelah, dan hatinya mulai hancur. Ia bertanya dalam hati, salahku apa sebenarnya? Namun ia tidak pernah menemukan jawabannya. Hingga suatu hari, Alia tanpa sengaja mendengar percakapan Bu Ratna dengan tetangganya. Dan disitulah, semua rahasia mulai terbuka. Ternyata, Bu Ratna pernah memiliki kakak perempuan. Dulu kakaknya menikah dengan pria miskin. Dan setelah menikah, hidup kakaknya sangat menderita. Sering dihina, sering kekurangan uang. Bahkan meninggal dalam keadaan sakit karena tidak mampu berobat. Sejak saat itu, Bu Ratna membenci perempuan miskin yang menikahi pria dengan masa depan baik. Dalam pikirannya, perempuan seperti Alia hanya akan menjadi beban, dan karena trauma masa lalu itu, Bu Ratna melampiaskan semuanya kepada Alia. Alia akhirnya mengerti, namun memahami alasan seseorang menyakiti kita tidak otomatis menghilangkan rasa sakitnya. Hari-hari berikutnya justru semakin buruk. Bu Ratna mulai terang-terangan meminta Arga menceraikan Alia. Istri seperti itu tidak akan membawa rezeki. Kamu masih muda, bisa cari yang lebih baik. Kalau sekarang dia sudah lemah begitu, nanti setelah punya anak bagaimana? Awalnya Arga menolak. Namun lama-kelamaan, ia mulai berubah. Ia menjadi lebih dingin, lebih sering diam, dan mulai sering membentak Alia karena hal kecil. Alia tahu, sedikit demi sedikit, perkataan ibunya mulai mempengaruhi Arga. Dan itu membuat Alia ketakutan, karena kadang yang menghancurkan hubungan bukan kebencian, melainkan racun kecil yang ditanam terus-menerus setiap hari. Suatu malam, hujan deras turun. Alia sedang memasak di dapur saat Arga pulang dengan wajah kesal. Kenapa ibu nangis tadi? Alia bingung. Hah? Aku tidak tahu. Arga langsung meninggikan suara. Ibu bilang, kamu bicara kasar sama beliau. Alia terkejut. Karena itu tidak pernah terjadi. Namun Arga tidak memberi kesempatan menjelaskan. Kalau kamu tidak suka sama ibu, bilang. Air mata Alia langsung jatuh. Mas, aku tidak pernah kurang ajar sama ibu. Tapi Arga justru memukul meja. Aku capek jadi penengah terus. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam pernikahan mereka, Alia tidur sambil menangis, tanpa dipeluk suaminya. Beberapa bulan kemudian, Alia melahirkan seorang bayi perempuan. Ia berharap kehadiran anak mereka bisa memperbaiki keadaan, namun harapan itu kembali hancur. Bu Ratna justru semakin sering ikut campur. Cara Alia menggendong salah, cara menyusui salah, cara memandikan bayi salah.
Bahkan saat bayi mereka sakit, demam ringan, Bu Ratna menyalahkan Alia sepenuhnya. "Kamu memang tidak becus jadi ibu." Kalimat itu diucapkan tepat di depan Arga. Dan lagi-lagi, Arga hanya diam. Waktu terus berjalan. Alia mulai kehilangan dirinya sendiri. Ia tidak lagi ceria, tidak lagi suka bercermin, tidak lagi menikmati hidup. Ia hanya menjalani hari demi hari seperti robot. Bangun, mengurus anak, memasak, membersihkan rumah. Lalu tidur sambil menangis diam-diam. Dan yang paling menyakitkan, semua itu dilakukan sambil terus merasa dirinya tidak cukup baik. Padahal sebenarnya, Alia sudah berusaha sekuat tenaga. Suatu siang, Alia datang ke rumah ibunya. Begitu melihat wajah anaknya yang pucat, ibunya langsung tahu ada sesuatu yang salah. "Lia, kamu kenapa?" Alia akhirnya menangis. Untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun, ia menceritakan semuanya. Tentang hinaan, tentang tekanan, tentang permintaan cerai, dan tentang suaminya yang tidak pernah benar-benar membela dirinya. Ibunya hanya memeluk Alia erat, lalu berkata, "Pelan, Nak, rumah tangga itu memang perlu perjuangan. Tapi kalau kamu terus dihancurkan setiap hari, itu bukan perjuangan, itu penyiksaan." Kalimat itu terus terngiang di kepala Alia. Malam harinya, Alia memberanikan diri bicara kepada Arga. "Mas, aku cuma mau satu hal." "Apa?" "Aku ingin kamu percaya sama aku." Arga diam. Aku capek selalu dianggap salah. Namun jawaban Arga justru membuat hati Alia benar-benar runtuh. "Kamu saja yang terlalu perasa." Hanya itu. Tidak ada pelukan. Tidak ada pembelaan. Tidak ada usaha memahami. Dan malam itu, Alia sadar. Ia mungkin masih mencintai suaminya, namun suaminya sudah terlalu lama membiarkan dirinya terluka. Beberapa hari kemudian, Bu Ratna kembali datang. Namun kali ini berbeda. Ia datang sambil membawa map coklat. Di depan Alia, Bu Ratna meletakkan surat itu di meja. "Kalau kamu memang sayang Arga, cerai saja." Tangan Alia gemetar. Ternyata itu adalah draft surat gugatan cerai. Bu Ratna bahkan sudah menyiapkannya. "Saya tidak mau anak saya hancur karena perempuan seperti kamu." Untuk pertama kalinya, Alia tidak menangis. Ia hanya menatap Bu Ratna lama, lalu berkata, pelan, "Bu, selama ini saya diam bukan karena lemah. Saya diam karena saya menghormati Ibu." Bu Ratna terdiam. "Tapi kalau keberadaan saya benar-benar membuat Ibu membenci hidup, mungkin memang sudah waktunya saya pergi." Dan kalimat itu justru membuat Arga yang mendengar dari belakang pintu langsung membeku. Malam itu, Arga melihat istrinya membereskan pakaian, bukan sambil marah, bukan sambil berteriak, tapi sambil menangis diam-diam. Dan untuk pertama kalinya, Arga benar-benar menyadari sesuatu. Selama ini, istrinya berjuang sendirian, sedangkan dirinya terlalu sibuk menjadi anak yang patuh sampai lupa menjadi suami yang melindungi. Arga perlahan duduk di lantai. Ia melihat koper kecil di depan mata. Dan tiba-tiba, ia takut kehilangan. "Jangan pergi." Suara Arga bergetar. Alia menoleh perlahan. Matanya merah. "Mas, aku sudah capek." Kalimat sederhana itu langsung menghantam hati Arga. Karena selama ini, ia tidak pernah benar-benar mendengar rasa lelah istrinya. Ia hanya meminta Alia mengerti, mengalah, dan bertahan, tanpa sadar bahwa setiap hari, istrinya sedang perlahan hancur. Malam itu menjadi malam paling panjang dalam rumah tangga mereka. Untuk pertama kalinya, Alia berbicara tanpa menahan semuanya sendiri. Ia menceritakan semua rasa sakit yang selama ini dipendam, tentang bagaimana dirinya takut setiap kali mendengar suara motor Bu Ratna datang. Tentang bagaimana ia sering menangis di kamar mandi agar anaknya tidak melihat. Tentang bagaimana ia merasa tidak berharga karena terus dianggap salah. Dan tentang bagaimana dirinya mulai kehilangan rasa cinta pada hidupnya sendiri. Arga hanya diam. Namun kali ini
Diamnya berbeda, bukan karena tidak peduli, melainkan karena akhirnya ia sadar. Semua yang terjadi jauh lebih parah dari yang ia bayangkan. Keesokan harinya, Arga mendatangi rumah ibunya. Untuk pertama kalinya, dalam hidup, ia membela istrinya. Ibu harus berhenti. Bu Ratna langsung terkejut. Kamu membela perempuan itu? Arga menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Alia itu istri saya, Bu. Tapi dia membuatmu berubah. Bukan, Bu. Selama ini saya yang salah. Bu Ratna terdiam. Arga lalu melanjutkan. Saya terlalu takut mengecewakan ibu sampai lupa melindungi keluarga saya sendiri. Namun Bu Ratna tetap keras. Ia merasa Alia telah merebut anak laki-lakinya. Dan dendam masa lalunya membuat ia sulit melihat Alia sebagai manusia yang juga punya perasaan. Hari demi hari berlalu dalam ketegangan. Alia memilih tinggal sementara di rumah orang tuanya. Ia membutuhkan ruang, membutuhkan ketenangan. Dan yang paling penting, ia membutuhkan waktu untuk memulihkan dirinya sendiri. Selama tinggal di sana, Alia mulai perlahan bangkit. Ia kembali membantu ibunya berjualan, mulai tersenyum lagi, dan mulai merasakan hidup tanpa tekanan setiap hari. Meski begitu, di dalam hatinya, ia tetap sedih. Karena ia sebenarnya tidak pernah ingin rumah tangganya hancur. Ia hanya ingin diterima, sesederhana itu. Sementara itu, Arga mulai merasakan kekosongan di rumah. Tidak ada lagi suara Alia memanggilnya makan. Tidak ada lagi aroma masakan hangat. Tidak ada lagi seseorang yang diam-diam menyiapkan bajunya kerja. Dan yang paling terasa, rumah itu menjadi dingin. Barulah Arga sadar. Selama ini, Alia bukan sekadar istri. Ia adalah hati dari rumah itu. Suatu malam, Arga datang ke rumah orang tua Alia. Ia membawa mainan kecil untuk anak mereka. Dan wajah yang jauh lebih lelah dari biasanya. Saat bertemu Alia, Arga langsung berkata, "Maafkan aku." Alia terdiam. "Aku terlalu lama membiarkan kamu terluka." Air mata Arga jatuh. Aku pikir menjadi anak baik berarti harus selalu menuruti ibu. Tapi sekarang aku sadar menjadi suami berarti melindungi istriku. Alia menunduk. Hatinya masih sakit. Namun untuk pertama kalinya, ia melihat penyesalan tulus di mata suaminya. Meski begitu, memperbaiki luka tidak semudah meminta maaf. Alia meminta waktu. Dan Arga menerimanya. Selama beberapa bulan berikutnya, Arga benar-benar berubah. Ia mulai membatasi campur tangan ibunya. Ia mulai belajar mendengarkan, dan mulai menunjukkan bahwa dirinya serius memperbaiki rumah tangga mereka. Bu Ratna awalnya marah besar. Ia merasa kehilangan kendali atas anaknya. Namun perlahan, ia mulai melihat sesuatu. Arga justru terlihat lebih tenang, lebih bahagia. Dan hubungannya dengan anak mereka semakin dekat. Sedangkan selama ini, kebenciannya hanya membuat semua orang menderita. Suatu sore, Bu Ratna datang sendiri ke rumah Alia. Tanpa kemarahan, tanpa nada tinggi. Alia sempat gugup, namun Bu Ratna justru terlihat jauh lebih tua dan lelah. Mereka duduk berhadapan cukup lama dalam diam. Lalu perlahan, Bu Ratna berkata, "Saya kehilangan kakak saya karena kemiskinan." Suaranya bergetar. "Saya takut anak saya mengalami hal yang sama." Alia hanya mendengarkan, dan untuk pertama kalinya, Bu Ratna menangis. "Saya terlalu keras sama kamu." Kalimat itu akhirnya keluar, mungkin terlambat, namun tetap berarti Alia tidak langsung melupakan semuanya. Luka yang bertahun-tahun terbentuk, tidak bisa hilang dalam satu hari, namun ia memilih memaafkan. Bukan karena semua rasa sakit itu kecil, melainkan karena ia tidak ingin hidup terus membawa kebencian. Dan sejak saat itu, perlahan hubungan mereka mulai membaik. Tidak sempurna, kadang masih ada gesekan, kadang masih ada perbedaan. Namun setidaknya, sekarang ada usaha untuk saling memahami. Beberapa tahun kemudian, Alia membuka usaha kecil dari rumah. Ia menjual makanan beku secara online. Tidak disangka, usahanya berkembang pesat.
Dan orang yang paling sering membantu menjaga cucunya saat Alia sibuk adalah Bu Ratna sendiri. Kadang hidup memang aneh. Orang yang dulu paling melukai kita bisa berubah menjadi orang yang akhirnya belajar menghargai kita. Asalkan ada kesadaran dan keberanian untuk mengakui kesalahan. Namun dari semua yang terjadi, ada satu hal yang paling dipelajari Alia, bahwa menjadi menantu bukan berarti harus kehilangan harga diri. Menghormati orang tua itu penting, tapi membiarkan diri sendiri dihancurkan setiap hari bukanlah bentuk bakti. Dan menjadi suami bukan hanya tentang memberi nafkah, tapi juga tentang keberanian melindungi pasangan. Bahkan ketika masalah datang dari keluarga sendiri. Karena terkadang seorang istri tidak butuh suami yang sempurna. Ia hanya butuh seseorang yang mau berdiri di sampingnya saat seluruh dunia menyalahkannya. Dan kadang, luka paling dalam rumah tangga bukan berasal dari orang asing, melainkan dari keluarga sendiri. Jika kamu berada di posisi Alia, apa yang akan kamu lakukan? Bertahan? Melawan? Atau memilih pergi demi menjaga kewarasan diri sendiri? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa, subscribe untuk cerita-cerita dramatis lainnya tentang kehidupan, keluarga, pengkhianatan, dan perjuangan yang mungkin sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa di cerita berikutnya.